Qualcomm merilis Snapdragon 662 pada kuartal awal 2020 tahun lalu. Chipset ini diciptakan Qualcomm untuk menggantikan Snapdragon 665 yang jadi andalan pada generasi smartphone kelas menengah sebelumnya. Snapdragon 662 pada dasarnya masih menggunakan desain dan arsitektur yang sama dengan Snapdragon 665. Chipset 8 inti ini terdiri atas 2 klaster CPU. Klaster performa diisi oleh 4 core Kryo 260 Gold 2,0 GHz yang berbasis Cortex A73. Sedangkan klaster efisiensi ditempati oleh 4 core Kryo 260 Silver 1,8 GHz yang berbasis Cortex A73. Kedua klaster CPU tersebut digabung dengan GPU Adreno 610 600 MHz dan DSP Hexagon 683 melalui proses fabrikasi 11 nanometer. Secara performanya, Snapdragon 662 dan Snapdragon 665 bisa dibilang mirip. Skor Antutu 8-nya berkisar antara 170 sampai 180 ribu. Kendati demikian, Snapdragon 662 tentu saja lebih menarik karena punya beberapa fitur yang belum dimiliki si pendahulu. Di antaranya adalah dukungan penyimpanan gambar dengan format HEIF, kualitas setara JPEG dengan ukuran 50% lebih kecil. Dan dukungan sistem navigasi frekuensi ganda atau GNSS dan dukungan sistem navigasi NavIC. Snapdragon 662 juga sudah mendukung Wi-Fi 6 yang memakai modem X11 LTE dengan Cat 13. Sisi menarik yang ditawarkannya membuat berbagai produsen meluncurkan deretan HP dengan Snapdragon 662. Nah, penasaran HP apa saja yang mengusung Snapdragon 662 di pasaran Indonesia saat ini? Simak daftarnya sebagai berikut. Poco M3. Poco selalu saja merusak harga smartphone sejak awal kedatangannya ke Indonesia pada 2018 lalu. Submerek Xiaomi ini pun kembali melakukan hal yang sama ketika merilis Poco M3 di Indonesia pada Januari 2021. Ponsel ini dirilis dengan harga retail 1,9 juta rupiah untuk varian memori 464 GB dan 2,3 juta rupiah untuk varian memori 6128 GB. Bayangkan, dengan harga semurah itu, konsumen bisa memperoleh HP dengan teknologi penyimpanan UFS, speaker stereo, mampu memutar musik dengan audio resolusi tinggi 24 bit 192 kHz, dan dibekali baterai jumbo 6000 mAh. Tidak berhenti di situ, HP dengan layar IPS 6,53 inci Full HD Plus ini juga punya desain ikonis, terutama buat varian warna Poco Yellow. Karena itu, jika ingin tampil beda, pilih saja varian warna itu. Yang masih kurang dari Poco M3 adalah lensa ultrawide absen dan belum mempunyai NFC. Spesifikasi lengkap Poco M3 simak di sini berikut. Redmi 9T. Xiaomi tahu bahwa ada sebagian orang yang masih belum puas meskipun Poco M3 sangat menggiurkan. Alasannya tak lain karena Poco M3 tidak punya kamera belakang dengan lensa ultrawide. Xiaomi pun merespon dengan menggunakan Redmi 9T yang punya lensa ultrawide 8 megapiksel f2,2. Orang-orang yang gemar berfoto dengan jumlah personel banyak kini bisa mengalihkan bidikan pada Redmi 9T. Selain itu, anak muda yang suka desain HP lebih trendy bisa memilih smartphone ini. Selebihnya, apa yang ditawarkan Poco M3 sama dengan Redmi 9T, termasuk teknologi pengisian cepat 18 watt dan dukungan pengisian balik. Namun begitu, mesti membayar selisih dengan ditambahkannya fitur lensa ultrawide dan desain yang berbeda. HP ini dirilis dengan harga retail 2 juta rupiah buat varian memori 464 GB dan 2,4 juta rupiah untuk memori 6128 GB. Spesifikasi lengkap Redmi 9T simak di scene berikut. Realme 7i.
Apa artinya jika sebuah layar punya laju penyegaran tinggi? Sederhananya, laju penyegaran atau refresh rate adalah kemampuan layar untuk menampilkan seberapa banyak gambar dalam 1 detik. Makin banyak gambar yang bisa ditayangkan layar dalam 1 detik, makin mulus tampilannya di mata manusia. Lebih-lebih jika itu adalah konten yang bergerak, bisa video, animasi, atau game. Nah, rata-rata smartphone kelas menengah dan entry masih mengusung refresh rate 60 Hz, tetapi tidak dengan Realme 7i. Yang layar IPS 6,5 inchinya sudah tembus 90 Hz. Alhasil, pengalaman pengguna ketika melakukan scrolling di media sosial akan smooth. Tidak ada sendatan alias patah-patah. Game dengan gambar 90 fps juga bisa dijalankan. Selain refresh rate 90 Hz, Realme 7i punya sisi menarik pada desain yang minimalis. Tidak berat, yaitu 188 gram, punya baterai mumpuni 5000 mAh dan memiliki konfigurasi kamera belakang lengkap. Kamera belakang ini termasuk lensa ultrawide 8 megapiksel f2.3. Situs resmi Realme Indonesia membandrol HP ini dengan harga retail 2,99 juta per Juni 2021. Hanya ada satu varian memori yang dijual, yaitu RAM 8GB dengan storage 128GB UFS 2.1. Spesifikasi lengkap Realme 7i simak di scene berikut ini. Nokia 5.4. HMD Global tidak sekedar memanfaatkan romantisme masa lalu terhadap merek Nokia dalam menghadirkan produk smartphone. Misi mereka adalah menciptakan produk yang membuat penggunanya nyaman dengan harga kompetitif. Karena itu, HMD menjamin setiap produknya pasti memperoleh pembaruan patch keamanan tiap 3 bulan sekali. Selain itu, Nokia juga menjamin produknya mendapatkan peningkatan sistem operasi Android sebanyak 2 kali. Benefit seperti itulah yang bakal didapatkan ketika meminang Nokia 5.4. Terlepas dari itu, Nokia 5.4 adalah smartphone yang mumpuni dipakai dalam berbagai aktivitas. Bermain game, bersosial media, hingga mengabadikan gambar, semuanya bisa ditangani secara andal. Yang menarik adalah, Nokia 5.4 ini sudah dibekali NFC, maka bisa melakukan transaksi dengan e-money via ponsel ini. Nokia 5.4 dirilis dengan harga retail 3,1 juta untuk varian memori 664GB. Spesifikasi lengkap Nokia 5.4 simak di scene berikut. Oppo A74. Oppo A74 adalah versi 4GB dari Oppo A74 5GB. Perbedaan jaringan tersebut bukannya membuat Oppo A74 terlihat inferior, sebab dalam beberapa poin tertentu, A74 biasa justru punya nilai plus. Pertama, soal desain. Ia memiliki dimensi yang lebih ringkas dengan bobot lebih ringan, bahkan ketebalannya cuma 8 mm. Kedua, layar HP ini memiliki panel AMOLED yang reproduksi warnanya lebih ngejreng. Hadirnya panel AMOLED pun dimaksimalkan dengan menyematkan sensor pemindai sidik jari di bawah permukaan layar. Ketiga, Oppo A74 dibekali teknologi pengisian cepat 33 Watt. Merupakan pasangan yang bagus buat baterai 5000 mAh-nya. Oppo mengklaim, mengisi baterai HP ini dari keadaan kosong sampai dayanya mencapai 54% cuma butuh 30 menit. Adapun HP ini dirilis Oppo Indonesia dengan harga retail 3,5 juta buat varian memori 6/128GB. Spesifikasi lengkap Oppo A74 simak di scene berikut. Nah, itu tadi deretan HP dengan Snapdragon 662 termurah yang dijual secara resmi di Indonesia. Pastinya setiap HP hadir dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Karena itu, kamu mesti memperhatikan kebutuhan sebelum meminang salah satu dari ponsel yang disebutkan tadi.
Ngomong-ngomong, HP mana sih yang paling kamu sukai dari yang sudah disebutkan tadi? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya.